Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama dalam sebuah ibadah doa pagi, di mana kita akan sama-sama berdoa dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya rindu hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita boleh memuji Tuhan, mengungkapkan ucapan syukur kita. Bapak Ibu Saudara, setiap hari adalah kesempatan yang baru buat setiap kita untuk melihat pekerjaan Tuhan yang akan dilakukan buat kehidupan kita hari ini. Karena dikatakan Bapa juga turut bekerja sampai sekarang. Oleh sebab itu Yesus juga bekerja pada saat itu. Dan itulah yang memberikan pengharapan buat setiap kita, karena akan selalu ada hal yang baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah iman kita dikuatkan. Dan hari ini kita mau menantikan Tuhan. Karena siapa yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Nah, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Ini kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, masih membangunkan dan memberikan kita nafas kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan pagi hari ini sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu, bahwa hidup kami ada dalam pimpinan-Mu. Melewati banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami mau bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sebelum kami melakukan banyak aktivitas sepanjang hari ini, sepanjang weekend ini, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami bisa dibukakan hatinya, diberikan kerendahan hati untuk mau belajar, dan biarlah Tuhan menguatkan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Saudara pagi hari ini membaca satu ayat saja dari kitab Amsal. Satu ayat saja dari kitab Amsal, kita akan membaca Amsal pasal yang ke-30. Amsal nomor 30, ayat yang ke-28. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, atau Bapak Ibu Saudara bisa membaca, mengikuti saya, Amsal nomor 30, ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Saya ulangi. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Nah, Saudara, menarik sekali bahwa pengamsal itu suka sekali mengambil contoh-contoh ataupun gambaran-gambaran dari alam, dari lingkungan sekitar untuk mengajarkan kita tentang hikmat, tentang kebenaran, tentang apa yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, saya seringkali bertamu ke rumah orang-orang tertentu, dan ketika saya berkunjung ke rumah mereka, khususnya orang-orang tua, saya menemukan di rumah mereka kadang ada foto yang mereka gantung di dinding rumah mereka, adalah foto mereka dengan orang-orang penting di negara ini. Misalnya mungkin dengan presiden, atau dengan pejabat, dengan gubernur, dengan bupati. Jadi mereka sampai mencetak foto itu, lalu kemudian membingkainya dan menaruhnya menggantungnya di rumah mereka. Mungkin hari ini tidak demikian, tapi mungkin kita akan mempostingnya di sosial media kita, di Facebook atau mungkin di Instagram. Kenapa mereka melakukan itu? Seringkali mereka lakukan itu karena ingin mereka menunjukkan bahwa mereka bisa berdekatan atau mencapai orang terpenting di negara ini. Dan itu memberikan sebuah kebanggaan. Dan seringkali foto-foto itu dipajang atau di-upload, diposting, itu punya cerita. Jadi kalau kita tanya, kok bisa bersalaman atau berfoto bareng atau makan siang bareng dengan orang terpenting di negeri ini, maka mereka akan cerita. Mereka akan menceritakan banyak hal. Bagaimana akhirnya mereka bisa sampai kepada titik itu. Dan seringkali yang kita dengar adalah mereka akan membanggakan pencapaian mereka. Jadi mereka
dengan kata lain akan mengatakan begini, saya bisa mencapai orang terpenting di negeri ini bersama dengan mereka karena saya itu mencapai sebuah kesuksesan. Kalau saya nggak sukses, maka saya nggak bisa sampai ke situ. Saya nggak akan bisa berdekatan dengan mereka. Karena saya sukses, maka saya sampai ke situ. Nah, seringkali kesuksesan itu digambarkan juga bahwa kesuksesan itu dicapai dengan sebuah perjuangan. Jadi mereka akan mengatakan saya punya kemampuan atau skill ini atau modal ini, lalu kemudian saya berjuang mengembangkannya, menggunakannya, lalu kemudian saya mencapai kesuksesan, lalu setelah sampai kepada kesuksesan, saya bisa bertemu dengan orang yang terpenting di negeri ini. Jadi urutannya adalah pertama-tama kita memiliki kemampuan, lalu kemudian kita berjuang, lalu mencapai kesuksesan dan bertemu dengan orang terpenting di negeri ini. Nah, seringkali ceritanya begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, teks yang kita baca, Amsal 30 ayat 28, menceritakan tentang kehidupan seekor cicak. Dan Agur yang menulis Amsal ini ingin menjelaskan hal yang sama, ilustrasi yang sama sebenarnya, yang saya sudah ceritakan tadi. Bahwa hanya orang-orang yang memiliki kemampuan, mau berjuang, bisa mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Amsal 30 ayat 28, saya bacakan sekali lagi. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, saudara-saudara, di zaman kuno, istana raja dipahami demikian. Itu sebagai tempat yang paling ingin dikunjungi oleh seseorang, tempat yang pengen sekali dikunjungi, tetapi tempat itu adalah tempat yang paling sulit untuk dikunjungi. Karena tidak sembarangan orang boleh berada atau masuk dalam istana raja. Ya, jadi satu sisi, istana raja itu adalah sebuah tempat yang pengen banget dikunjungi. Tapi juga tempat yang paling sulit untuk dicapai. Oke? Tetapi Agur menjelaskan kepada kita dengan unik sekali. Ya, bahwa tempat yang paling ingin dikunjungi oleh manusia dan yang paling sulit untuk dikunjungi adalah tempat yang bisa dicapai oleh cicak, oleh seekor cicak. Bahkan perjanjian lama dalam bahasa Yunani, yaitu Alkitab Septuaginta, itu menggunakan sebuah kata yang bisa diterjemahkan bahwa cicak itu inhabit, dwell, menghuni. Mereka itu menjadi penghuni dan yang mendiami istana raja. Jadi Agur ingin mengatakan begini, cicak itu ya digambarkan bukan hanya sekedar hewan yang numpang lewat atau bertamu dalam istana raja, tapi cicak itu sebagai hewan yang permanent resident ya, yang menjadi penghuni tetap istana raja. Mereka tinggal di sana. Istana raja menjadi tempat tinggalnya cicak. Jika tadi saya katakan bahwa istana raja adalah tempat yang paling ingin dikunjungi oleh seseorang, namun tempat itu paling sulit untuk dicapai atau dikunjungi, maka seorang yang dapat mengunjungi istana raja adalah seorang yang dapat mencapai kesuksesan yang paling tinggi. Sukses dulu, baru engkau bisa mencapai tempat yang paling pengen dikunjungi, tapi yang sulit untuk dikunjungi. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, cicak itu adalah hewan yang tidak hanya dapat mencapai kesuksesan yang paling tinggi karena dia tinggal di istana raja, tapi kesuksesan itu melekat pada dirinya karena dia tinggal di sana. Kesuksesan itu adalah hidupnya cicak. Sehingga dengan gambaran ini Agur ingin menunjukkan kepada kita bahwa cicak itu adalah hewan yang sukses luar biasa. Cicak itu hidupnya adalah kesuksesan. Kesuksesan bukan hanya sekedar mampir dalam hidupnya, tapi kesuksesan itu melekat kuat dalam hidupnya, dan kesuksesan itu adalah hidupnya sendiri. Nah, ini menarik sekali. Tetapi di ayat 28 Agur juga bilang begini, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan. Bahwa sebelum Agur mengatakan memang cicak sukses di istana raja, tapi Agur mengatakan bahwa cicak itu gampang sekali ditangkap. Kenapa? Karena cicak adalah hewan dengan pertahanan yang terlemah. Lemah
lemah sekali, meskipun kalau kita lihat cicak itu kalau kita tangkap, lalu kemudian dia bisa meloloskan diri, dia bisa mengorbankan ekornya karena ekornya nanti bisa tumbuh lagi dan sebagainya, lalu dia bisa lari. Tapi tetap cicak itu adalah hewan dengan pertahanan yang lemah. Nah, Agur ingin menunjukkan begini, bahwa meskipun cicak sukses, bahwa hidupnya bisa dikategorikan sebagai kesuksesan, melekat sekali kesuksesan dalam dirinya. Tapi tetap seekor hewan yang sukses pun ada kelemahannya. Nah, hal ini membawa kita untuk belajar sesuatu, Bapak Ibu. Bahwa sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, apakah orang kalau dengar nama kita lalu kemudian orang akan berpikir, wah itu orang hebat, wah itu dia luar biasa. Mau sehebat apapun, kita tetap punya kelemahan. Dan untuk itulah seharusnya kita belajar untuk menjadi orang yang lebih rendah hati. Sehebat apapun kita, kalau kita merasa diri kita adalah hari ini mencapai sebuah kesuksesan yang baik, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ya, kalau ada orang yang bisa survive di tengah-tengah pandemi ini, bahkan tetap bisa mengerjakan bisnisnya dengan baik, pekerjaannya tetap lancar dan sebagainya, mungkin apa kebanggaan tersendiri. Kalau kita mencapai sebuah kesuksesan sampai di titik ini, ingat satu hal, Agur ingin memberitahu kita melalui perkataan hikmat ini. Cicak aja yang hidupnya identik dengan kesuksesan, tetap punya kelemahan. Nah, kita juga manusia. Sesukses apapun hidup kita, kita punya kelemahan. Sadari diri kita. Tetapi yang kedua, yang menarik adalah begini. Kalau kita merasa bahwa kita nggak sukses, kita punya kelemahan. Karena di satu sisi ada orang yang memang selalu merasa dirinya sukses. Nah, untuk orang yang seperti ini, berdasarkan perkataan hikmat ini, Agur ingin bilang, jangan sombong loh. Jangan sombong. Ingat lo juga punya kelemahan. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang merasa hidupnya itu selalu lemah, selalu kurang, selalu merasa dirinya itu kecil. Agur ingin memberitahukan kepada kita juga berdasarkan teks ini. Ingat cicak. Karena cicak yang lemah, cicak yang nggak berdaya, gampang banget ditangkap. Dia bisa mencapai kesuksesan. Agur ingin memberikan semangat kepada kita hari ini. Di tengah-tengah kesulitan mungkin pandemi yang sedang kita alami, bahwa dalam keterpurukan, kesulitan, kelemahan, kesusahan kita, ingat bahwa kita juga bisa mencapai sebuah kesuksesan. Tapi rahasianya apa? Rahasianya apa sampai kemudian kita bisa lihat, kita bisa belajar dari cicak ini, rahasianya apa? Dia yang lemah bisa di istana raja. Menurut saya, Bapak Ibu, Agur ingin mengajarkan kita satu kata penting di dalam perjalanan hidup kita. Yaitu, kita bisa mencapai sebuah kesuksesan dalam perjuangan kita kalau kita punya satu kata ini. Berani. Kita punya keberanian. Nah, berani dalam hal apa? Yang pertama kita harus berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Nah, saya teringat dulu waktu pertama kali saya belajar sepeda waktu saya TK. Waktu saya belajar sepeda, saya ingat waktu itu saya belajar sepeda, papa saya mengajarkan saya naik sepeda, dan awal-awal saya belajar naik sepeda itu tidak dilepas roda 3-nya, lalu kemudian coba pakai roda 2, dan waktu coba pakai roda 2 dilepas, jatuh. Ya, saya latihan di lapangan, jatuh, dan waktu jatuh itu perut saya senep, kaki saya luka, lalu kemudian saya bilang, udah, nggak mau belajar naik sepeda lagi, sakit. Tapi kemudian saya lihat tetangga saya pada waktu itu, yang seusia dengan saya, itu sudah bisa naik sepeda duluan. Dan dia senang banget keliling-keliling lapangan, naik sepeda. Dan saya berpikir dalam hidup saya nggak mungkin bisa naik sepeda kalau saya nggak coba lagi. Akhirnya dengan segala resiko, apakah itu jatuh, terluka, perut senep, dan sebagainya, saya latihan naik sepeda lagi. Saya belajar naik sepeda lagi. Saya berani mengambil resiko. Nah, keberanian mengambil resiko itulah yang menurut saya hari ini mesti kita miliki, khususnya di tengah-tengah pandemi yang sedang kita
alami ini. Berani mengambil resiko. Kalau enggak, maka kita nggak kemana-mana. Sama seekor cicak. Cicak punya kelemahan dan dia gampang ditangkap. Tapi ketika dia berani mengambil resiko, dia bisa mencapainya. Yang kedua, Bapak Ibu, berani berkomitmen. Ketika kita berpikir tentang sesuatu dan ingin mengabdikan hidup kita pada sesuatu, maka kita dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi, Bapak Ibu. Kita nggak bisa setengah-setengah. Kita nggak bisa sukses kalau kita kemudian cuman bisa memberikan setengah hati kita. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, ada seorang pilot perang, pilot kamikaze waktu perang dunia dulu. Jadi ada seorang pilot kamikaze. Ya, kamikaze itu adalah seorang pilot yang ditugaskan untuk membawa pesawat terbang lalu kemudian menembaki pertahanan musuh dan kemudian menghantamkan pesawatnya itu ke pertahanan musuh dan dia pun akan mati. Jadi pilot kamikaze asal Jepang ini ditugaskan misi kamikaze yang pada perang dunia kedua untuk negaranya Jepang. Nah, dia diwawancarai oleh seorang wartawan setelah dia kembali dari misinya dan dia mengerjakan misi itu sudah 50 kali. Nah, wartawan ini penasaran, bagaimana mungkin seorang pilot kamikaze ya yang seharusnya dalam misi pertamanya dia udah mati, tapi bisa mengerjakan 50 misi. Nah, ketika ditanya, maka kemudian pilot itu menjawab begini, "Well, it's like this. I was very involved, not very committed, but very involved." Jadi dia bilang, sebenarnya dia bilang, saya itu sangat involved. Jadi benar-benar terlibat dalam peperangan. Terlibat saja, tapi tidak berkomitmen. Karena dia tidak berkomitmen, maka dia nggak mati setelah misinya bahkan yang ke-50 kali. Dengan kata lain, Bapak Ibu, dia sukses nggak menjadi seorang pilot kamikaze? Enggak. Seorang pilot kamikaze ditugaskan di misi pertamanya dan dia harus tidak akan kembali pulang. Tapi jika dia pulang, maka dia hanya involved, terlibat saja. Dia tidak sungguh-sungguh berkomitmen. Nah, seorang yang berani berkomitmen dibutuhkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, dibutuhkan yang namanya kita itu berani untuk mendisiplin diri. Berani untuk mendisiplin diri. Saya teringat Daud. Daud itu bisa mengalahkan Goliat dengan dengan ketapelnya, dengan umban dan batunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah itu kali pertama Daud menggunakan umban? Saya pikir tidak. Selama ini dia adalah seorang gembala dan itu peralatan perangnya melawan binatang-binatang buas yang ada. Dan saya berpikir bahwa setiap hari jika ada kesempatan, maka Daud pasti akan berlatih menggunakan umban. Itulah sebabnya mengapa ketika melawan Goliat, ketika dia melemparkan umbannya, sekali kena dan kemudian menjatuhkan si Goliat. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Daud adalah seorang yang mendisiplin dirinya dengan baik. Kesuksesan hanya dapat mampir dalam kehidupan kita kalau kita menjadi orang yang berani mendisiplin hidup kita. Nah, 3 hal ini, Bapak Ibu, berani mengambil resiko, berani berkomitmen, berani untuk mendisiplin diri, harusnya menjadi bagian hidup kita. Sehingga kita nggak perlu merasa, aduh aku terpuruk, oh aku kecil, aku lemah. No. Agur melalui perkataan ini berkata, mari kita berjuang. Cicak bisa, kita juga bisa. Biarlah Tuhan menolong kita memasuki masa-masa sulit, masa pandemi yang masih terus kita gumulkan. Kita berdoa biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, memberikan keberanian dalam hati kita, dan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan yang tolong kami bisa menghidupi firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk buka suara, berdoa di rumah masing-masing. Biarlah melalui doa kita dihantarkan. Tidak hanya berdoa, meminta, tapi saya berdoa juga supaya ketika kita berdoa, datang ke hadirat Tuhan, kita membawa hidup kita
membawa diri kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini gak mampu jalani segala sesuatu tanpa kehadiran Tuhan. Nah, kita datang dengan sikap hati yang demikian. Kita mau berdoa, pertama bersyukur untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Bahkan kalau mungkin Bapak Saudara hari ini merasa nggak sehat, keluarga juga sedang, kehidupan berkeluarga juga sudah nggak bagus, pekerjaan juga sedang terhambat, saya cuma mau ngajak Bapak Saudara untuk bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bahwa di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan masih hadir dan kita bisa merasakannya. Nah, mari kita buka suara, kita mau berdoa untuk bersyukur, karena waktu kita bersyukur, di situ hati kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Daripada kita komplain, mari kita datang dengan ucapan syukur. Mari kita buka suara kita berdoa bersama. Bapa, kami mau bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Yang bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan masih percayakan. Entah itu pekerjaan kami masih ada dalam kesulitan atau tidak, bisnis kami dalam kesulitan atau enggak, tapi kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak, karena kami percaya di tengah-tengah semua hal yang sedang kami alami, Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Sedetik pun Engkau nggak pernah absen. Biarkan kami bisa merasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Biarkan kami bisa terus dikuatkan oleh Tuhan melewati berbagai hal. Dan kami bersyukur untuk semuanya yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah besar yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita mau berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, pengurus gereja GKBJ Kelapa Gading, juga Kerawang dan Solo, yang akan melakukan rapat kerja untuk pelayanan tahun 2021. Kita berdoa selama bulan November ini akan digodok, akan dibicarakan terus tentang arah pelayanan gereja kita mau seperti apa di tahun 2021. Khususnya tentu itu ada masa-masa transisi pandemi. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan hikmat kepada semua hamba Tuhan, majelis dan pengurus, bisa menetapkan sebuah program-program pelayanan yang memang tepat sasaran. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan, untuk majelis, untuk pengurus, untuk semua leaders yang ada di gereja kami. Berdoa supaya Tuhan Kau menolong, memberikan mereka hikmat. Kau yang berbicara secara pribadi kepada mereka, untuk mereka memikirkan tentang ide-ide kreatif pelayanan di tahun 2021. Tuhan tolong berkati supaya mereka semua tidak kehabisan ide Tuhan, tapi Tuhan yang terus menambahkan ide. Dan Tuhan menolong, memampukan supaya di masa-masa transisi pandemi, Tuhan, yang mungkin di tahun 2021, pelayanan gereja kami tetap berjalan dengan baik. Dan semua program yang akan kami buat, Tuhan, itu adalah program-program yang benar-benar tetap sasaran, membangun banyak jiwa yang ada di GKBJ Kelapa Gading, juga menjadi berkat buat masyarakat, lingkungan sekitar, dan juga jemaat. Tuhan, Kau yang tolong berkati. Tuhan yang tolong selama bulan November ini terus bicara kepada kami, dan biarlah isi hati-Mu, Tuhan, yang kami bisa terima, bisa kami dengar, Tuhan, dan itu yang kami tuangkan, Tuhan, dalam program pelayanan, program kerja gereja kami. Tuhan yang tolong. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus yang berdoa. Kemudian yang ketiga kita juga mau berdoa untuk kondisi dunia, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi pandemi ini. Kita berdoa untuk finalisasi vaksin daripada COVID-19 yang sudah dikerjakan terus oleh berbagai perusahaan di dunia. Kita berdoa supaya bisa rampung, bisa final, dan bisa diproses vaksinisasi itu bisa dilakukan. Khususnya juga di Indonesia, Tuhan yang menolong. Mari kita buka suara, kita berdoa. Dan yang berdoa kepadamu, menyerahkan untuk kondisi dunia, Tuhan, dalam menghadapi pandemi yang gak mudah ini. Sudah banyak negara yang collapse, resesi karena pandemi. Yang berdoa supaya tetap protect negara kami, Tuhan. Yang berdoa untuk berbagai perusahaan farmasi yang sedang berjuang terus melakukan finalisasi vaksin. Tuhan tolong berkati, di dalam nama Tuhan Yesus bisa segera rampung, dan proses vaksinisasi itu bisa dilakukan, dan khususnya negara kami juga bisa didistribusikan dengan baik. Tuhan, Kau yang tolong berkati, sehingga ini menjadi solusi buat kondisi pandemi yang sedang kami alami, yang sudah kami alami selama berbulan-bulan. Tuhan berbelas kasihan kepada kami, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Lalu yang terakhir, kita mau berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk anak-anak kita yang bersekolah, yang juga tentu dalam mempersiapkan diri menjelang ujian akhir semester. Dan kali ini nggak cuma anak-anak tentu yang mempersiapkan diri, orang tua juga ikut berjuang mempersiapkan anak-anaknya. Kita berdoa supaya diberikan kesabaran, berikan kepintaran, dan supaya ujian semester ini yang mungkin juga dikerjakan secara online bisa berjalan dengan baik.
anak-anak kita mendapatkan prestasi, knowledge yang tetap baik meskipun mengerjakan studi secara online. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah Tuhan dan sedang mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menolong, memberikan kepintaran, kesabaran, ketekunan Tuhan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa kepada Tuhan untuk orang tua juga yang membantu anaknya, mengajar anaknya di rumah, berikan kesabaran, berikan kemampuan untuk bisa mengajar anaknya dengan baik, dan biarlah hasil yang dicapai Tuhan melalui ujian ini bisa baik dan Tuhan memberkati. Biarlah di tengah-tengah studi online seperti ini, anak-anak kami Tuhan juga bisa bertumbuh knowledge dengan baik, pengetahuannya tidak makin malas tapi makin rajin. Tuhan, Engkau yang berkati, Tuhan yang tolong. Terima kasih, kami mau bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan khususnya doa-doa yang sudah kami sampaikan. Kami percaya Tuhan sudah dengar, dan kami ingin menjalani hari kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kasih, biarlah damai sejahtera, biarlah berkat daripada Tuhan itu senantiasa tinggal dalam kehidupan kami, dalam kami berelasi dengan siapapun sepanjang hari ini. Biarlah melalui kami Tuhan, orang-orang di sekitar kami menerima berkat daripada Tuhan. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.